Nih teman-teman, sudah mau menetas, sudah banyak yang turun gendong nih. Ini ada ratusan ya teman-teman. Oke, tadi sudah ada yang banyak juga, saya lihat burayanya yang turun. Oke, sebaiknya kita pindahkan ya ini. Oke teman-teman, ini yang indukan tadi, yang bertelur tadi, kita pindahkan ke sini ya. Kita bantu lobsternya dengan kita kocokkan di air ya. Nah itu tadi ya teman-teman, indukan lobster yang sudah menetaskan telurnya ya. Tinggal kita turunkan saja burayanya. Saya pindahkan ke kolam terpal agar hasilnya itu maksimal ya. Di kolam terpal itu memang ada indukan yang bertelur ya. Saya masukkan di kotak karantina, dan juga burayanya juga sudah ada juga di situ ya, sudah lumayan banyak. Nah mungkin ada teman-teman yang bertanya-tanya, kenapa sih indukan yang bertelur itu saya paksakan untuk turun gendong, padahal di video sebelumnya saya sering kasih tahu jangan memaksakan jika burayanya itu belum siap turun gendong, dan biarkan mereka turun sendiri. Nah ini terpaksa saya lakukan karena memang begini ya. Jadi indukan yang bertelur tadi itu diletakkan di sini nih, di ember ini ya teman-teman. Di ember ini, di sini ada 5 indukan bertelur ya teman-teman. Ada 5 indukan yang bertelur ya. Jadi kalau tadi burayanya sampai turun gendong semua di sini, itu dikhawatirkan hasilnya itu tidak akan maksimal. Bisa jadi nanti mungkin dimakan oleh indukan lain, dicapit, atau bahkan bisa keinjak oleh indukan yang lainnya. Kita nggak tahu ya nanti hasilnya itu jika kita campurkan terlalu banyak, karena embernya ini kecil sekali teman-teman. Nah jadi untuk memaksimalkan ya, untuk meminimalisir tingkat kematiannya, memang saya harus pindahkan burayanya itu ke kolam terpal tadi. Apakah aman teman-teman airnya itu? Ya saya rasa aman, karena airnya itu air lama ya, bukan air baru. Jadi perubahan suhunya itu tidak terlalu signifikan ya. Nah kenapa saya letakkan banyak di sini, ada 5 indukan karena memang tempatnya itu tidak ada lagi teman-teman. Jadi terpaksa saya gabungkan di sini, dan kotak karantinanya juga habis, saya belum membelinya ya. Nanti kita beli lagi, kita buat lagi ya, karena memang lobster ini teman-teman setiap minggu itu ada saja yang bertelur. Nah, jadi bertambah terus. Nah untuk tips dan saran saya teman-teman, jika teman-teman mempunyai indukan yang bertelur ya, untuk memaksimalkan agar burayanya itu tidak mati ya. Jadi persentase keberhasilan kita itu minimal burayanya itu mati 10-20% ya. Jadi kematian itu pasti ada dari buraya, tapi tidak terlalu signifikan. Kalau 20% itu masih hal wajar ya, saya bilang itu masih normal lah ya. Tapi kalau sudah di atas 20% sampai 50%, itu harus kita evaluasi ya. Kita harus membenahi diri, membenahi bagaimana sih cara kita, apakah ada yang salah ya. Karena yang bagus itu hanya 10-20% tingkat kematian dari si burayanya itu.
ya lebih bagus lagi, syukur ya hanya 5% saja yang mati ya teman-teman, jika kita bisa memaksimalkannya ya. Nah, jadi untuk indukan yang bertelur itu teman-teman, tips dari saya yang pertama itu, jika teman-teman mempunyai ember seperti ini, isilah cuma 1 indukan saja ya, seperti ini. Ini jangan ditiru, saya mengisinya itu 5 indukan ya, karena tempatnya itu tidak ada. Jadi saya isi 5 nih, tapi saya pernah mengisi 1 indukan lobster dan hasilnya itu bagus ya teman-teman, maksimal. Telurnya itu menetas semua ya, karena seperti ini teman-teman, kalau indukan yang bertelur ini kita isi padat, itu rawan terjadi kerontokan, bahkan telurnya itu bisa terganggu ya, dan tidak bisa menetas. Makanya lebih baik itu kita karantina atau kita beri private untuk sendiri ya. Nah, ini sudah 1 ekor ya, pernah saya coba di ember ini, hasilnya lumayan bagus teman-teman. Hasilnya itu bagus sekali, bukan lumayan ya, bagus sekali. Tingkat kematiannya itu hanya 5% sampai 10% itu teman-teman. Dan ditambah lagi saya gunakan kotak karantina. Jadi menggunakan kotak karantina dan 1 indukan di sini. Hasilnya itu bagus sekali ya. Jadi jika teman-teman yang ingin memaksimalkan telurnya untuk menetas semua dan tingkat kematian burayanya itu sedikit, gunakan ember dengan 1 indukan dan dikasih kotak karantina. Ya, itu lebih bagus lagi. Ya. Nah, atau teman-teman bisa menggunakan kolam terpal ya, seperti saya tadi ya, yang saya tunjukkan tadi, itu menggunakan kotak karantina. Jadi setiap indukan kita kasih kotak karantina ya. Jadi karena kenapa teman-teman kita harus gunakan kotak karantina dan diisi dengan indukan yang sedikit atau cuma 1 di ember ini, karena indukan yang bertelur itu nafsu makannya itu berkurang teman-teman. Nafsu makannya berkurang, tapi jika mereka sudah menyelesaikan tugasnya, nafsu makannya itu akan kembali lagi. Nah, ini dikhawatirkan nanti mereka bisa menyantap burayanya tadi ya teman-teman. Oh, no. Nah, ini yang sangat membahayakan. Makanya diberi kotak karantina ini menurut saya itu untuk mencegah juga si lobster yang sudah menyelesaikan tugasnya ya, sudah menetaskan semua dan burayanya itu turun gendong semua ya dari kotak karantina, itu bisa mencegah terjadi kanibalisme terhadap burayanya itu teman-teman ya. Seperti saya ini kadang tidak teliti dan kadang melewatkan indukan yang sudah menyelesaikan tugasnya tanpa saya ambil. Kadang itu bisa membahayakan juga untuk si burayanya ya. Jadi memang khusus kotak karantina itu memang salah satunya untuk mencegah terjadinya pencampuran antara indukan dengan burayanya ini. Karena burayanya ini teman-teman bisa mengganti kulit seminggu itu 3 kali sampai 4 kali, karena pertumbuhannya itu sangat cepat sekali ya. Nah, karena pertumbuhannya cepat sekali ya, otomatis ganti kulitnya itu terus berganti teman-teman. Nah, oleh karena itu teman-teman harus memberi kotak karantina. Dan untuk yang seperti ini teman-teman bisa menggunakan ember ya, 1 indukan saja, bisa menggunakan paralon atau kotak karantina. Ini tips dari saya dan saran dari saya ya. Nah, memang untuk kolam terpal juga ya teman-teman, dan diisi dengan banyak dan burayanya itu banyak, itu juga kadang persentase kematiannya juga terkadang itu bukan dari indukan, terkadang juga dari sesama mereka sendiri karena sifatnya mereka itu kanibal ya. Tapi setidaknya kita mengurangi tingkat kematian dari indukan ya, dan juga dari gangguan lain ya, seperti gangguan dari indukan lain atau semacamnya. Itu saja teman-teman video dari saya, penjelasan sedikit dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada saran, pertanyaan, kritik
Silahkan tulis di kolom komentar, saya akan jawab sebisa saya ya. Dan jangan lupa teman-teman di like serta dipencet subscribe-nya, tombol loncengnya, agar channel ini terus berkembang dan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin baru memulai budidaya lobster air tawar atau baru belajar. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya.